Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. It's all about you. Semua hanya tentang Engkau, tentang Yesus, tentang kerajaan surga. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, tidak ada nama manusia yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita gereja kerinduanku yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani jam 5 sore di tempat ini. Saudara kalau lihat jam 5 sore ada nama saya pasti akan datang saudara ya. Puji Tuhan. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom gereja kerinduanku. Wah lemes banget, shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangannya. Yang bangga, ayo, oh haleluya. Kalau engkau gak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan Yesus keren banget, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, izinkan saya sebagai lead pastor dari gereja kerinduanku menyampaikan kabar baik kepada seluruh jemaat di tempat ini. Mulai tanggal 13 November, gereja kita punya cabang baru saudara. Yaitu di Kerinduanku Church Arta Gading, Kelapa Gading. Bilang kiri kanan saudara, hari Rabu ngana harus datang. Bilang saudara, hari Rabu ngana harus datang. Coba yang mau datang hari Rabu angkat tangan. Yang mau datang, yuk semua angkat tangan, ayo angkat tangan yuk. Puji Tuhan udah angkat tangan. Ya yang udah angkat tangan gak bisa turun tangan karena Tuhan sudah foto saudara. Haleluya. Hari kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah waktu. Sebelum kita mulai khotbah ini, saya pengen saudara lihat dulu sebuah video agar saudara bisa mengerti apa maksud saya soal waktu. Video ini kurang lebih 29 menit, saya akan khotbah 1 menit saudara. Jadi pas ya saudara ya. Yuk, waktu videonya tolong dipersiapkan, saudara bisa melihat. Yang mau liburan, ayo yang mau liburan. Nanti ya, selesai papa kerja. Kapan? Sebentar ya nak. Ini papa lagi bikin jam paling sempurna buat kamu. Jika diriku diberikan waktu, ku perhatikan kamu selalu. Kian nyata ku berikan segalanya. Janjikan mimpi yang teristimewa. Waktu kian menghilang senantiasa. Pakai lagi kerja. Kisah yang terkenal berbanding perasaan. Aziz. Ya Pak. Mama. Jam yang paling sempurna. Papa. Aziz. Yuk makan, Pak. Ku hiraukan waktu, ku berikan segalanya. Gak jelas mau nyala apa mati nih lampu. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Ada yang gak ngerti video tadi? Oh puji Tuhan ya, udah pada makan semua saudara ya. Dari video yang kita baru lihat tadi, bahwa ada seorang bapak yang saking sibuknya, dia nggak bisa dapat mempergunakan waktu dengan baik. Mari kita lihat firman Allah,
Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca. Gereja Kerinduanku 3, 2, ya. Hingga kami beroleh hati yang apa? Yang bijaksana. Terjemahan versi firman Allah yang hidup mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk apa? Menjalani hidup sebagaimana patutnya. Kita tahu bahwa waktu orang barat bilang time is money. Waktu adalah uang. Tapi saya pelajari tidak ada orang satupun yang sedang hampir mati yang berharap punya uang lebih. Mereka selalu berharap punya waktu lebih. Apa sih waktu itu? Kebenaran mengenai waktu yang pertama, waktu adalah satu-satunya komoditas di bumi yang diberikan secara merata kepada setiap manusia. Setiap orang dibeli ukuran yang sama. Tidak ada yang dibedakan. Saya dapat 24 jam, saudara dapat? Ada yang dapat 25? Ada yang karena nakal jadi 23? Enggak ada. Kita semua dapat apa? 24 jam. Yang kedua adalah, waktu adalah mata uang kehidupan. Waktu adalah mata uang kehidupan. Yang ketiga, waktu diukur dengan detik, menit, jam, hari, minggu, dan seterusnya. Dan waktu yang mengukur kehidupan kemarin, hari ini, dan besok kalau bicara mengenai waktu. Apalagi kebenaran mengenai waktu. Yang pertama, saya nggak peduli sekaya apapun saudara, saudara tidak akan pernah dapat yang namanya menghentikan waktu. Siapapun saudara, bahkan saudara boleh jadi presiden Republik Indonesia, saudara nggak bisa menghentikan waktu. Saudara nggak bisa mengendalikan waktu. Saudara nggak bisa beli. Ada nggak yang dijual di Tokopedia waktu 1 jam? Kalau ada saya mau beli. Waktu tidak bisa dikompromis. Saudara bertobat nggak bertobat, waktu jalan terus. Betul apa tidak? Saudara sadar nggak sadar, waktu jalan. Nggak kerasa sekarang udah bulan November, dikit lagi apa? Happy birthday. Happy New Year, nggak kerasa. Udah ada yang pasang pohon Natal nggak di rumah? Oh puji Tuhan, cukup sadar saudara. Beberapa orang bahkan sudah mulai siap yang namanya Happy New Year dan sebagainya. Waktu nggak bisa di speed time up, nggak bisa dicepetin. Anak saya Genesaret pengen cepat-cepat gede, tapi nggak bisa. Papa kapan sih? Kalau Gene hari ini makan banyak, besok pagi Gene udah segede papa belum? Itu harapan saya. Biar uang sekolah saya skip. Tapi nggak bisa. Dan waktu nggak bisa juga di slow time. Nggak bisa diperlambat. Kemarin saya sama keluarga liburan ke Bali. Nggak nanya saya kasih tahu. Di Bali, ketika pulang dari Bali di bandara, saya kalau bisa pengen diperlambat. Ternyata nggak bisa. Dipanggil. Pesawat penerbangan A378 telah mendarat. Dia orang Bekasi kan naik pesawat ya. Waktu nggak bisa diperlambat. Apalagi kebenaran mengenai waktu. Waktu seperti uang, Pak Bu. Waktu bisa dicuri. Waktu bisa disia-siakan. Waktu bisa hilang. Waktu saudara bisa hargai atau waktu saudara bisa tidak hargai. Karya dari seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Orang paling kaya dan orang paling miskin sama-sama memiliki waktu 24 jam sehari. Orang sakit, orang sehat sama-sama punya. Jemaat yang jawab nggak jawab saya sama-sama punya. Nggak punya hati. Sama-sama punya apa? Waktu. Saudara takut Tuhan nggak takut Tuhan? Kita semua dikasih berapa? 24 jam. Seorang hamba Tuhan namanya Bronnie Ware. Bronnie Ware dalam bukunya, Bronnie Ware ini marganya Silitonga. Bronnie Ware, Boruni Silitonga. Papanya Samosir. Ngaco Pak, terserah gue. Pokoknya semakin lu diem, semakin gue ngaco. Bronnie Ware dalam bukunya The Top 5 Regrets of Dying. 5 alasan paling top ketika orang mau mati. 5 penyesalan paling top. Mereka melakukan wawancara terhadap pasien di rumah sakit yang memiliki usia 12 minggu sebelum meninggal dunia. Dari hasil wawancara itu Bronnie mendapatkan bahwa kebanyakan dari mereka merasa menyesal
Karena tidak mempergunakan waktu di masa lalu dengan baik. Gampangnya begini, mereka melakukan penelitian, orang yang hampir mati ditanya apa penyesalan mereka paling dalam. Kita berpikir uang kan, kita berpikir yang namanya apa. Tapi mereka menyesal karena selama hidup mereka tidak mempergunakan waktu dengan baik. Kenapa ada orang usianya 30 bisa berhasil? Kenapa ada orang usia 30 tapi malah gagal? Saya percaya salah satu faktornya yang satu pakai waktu untuk bekerja keras, yang satu sibuk joget TikTok. Apa cu? Yang satu setiap malam mengupgrade diri. Yang satu setiap malam dari TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, habis itu lihat WA nggak ada yang menarik, padahal nggak ada yang WA dia, kecuali pinjol suruh bayar. Habis itu lihat apa? Lihat story WA orang. Ada banyak orang bener nggak? Kita mau tidur, lihat HP sebentar ah. Niatnya 5 menit, jadinya berapa? 5 hari. Betul apa enggak? Berapa banyak dari kita anak-anak muda yang kalau skripsi, aduh sebentar, dari sebentar, udah 2 semester. Sampai anaknya jadi sarjana, dia belum lulus beres. Mari kita akan belajar hari ini, Mazmur 90 ayat 9b dan 10a. Hari ini khotbah ini saya duet sama adik saya, Pastor Randy Kiarnet, saudara. Kayaknya lebih semangat denger Randy ya. Beliau sekarang udah jadi PDP, saudara. Pendeta depan pintu. Ya, jadi tugasnya depan pintu, dia nungguin orang, saudara. Yuk kita baca firman Allah, Mazmur 90 ayat yang ke-10. 3, 2, 1, ya. 8, dan kebanggaannya adalah, dan sebab berlalunya apa? Dan kami apa? Musa bilang, Alkitab bilang bahwa hidupnya paling top berapa? Kalau lebih berapa? 80 tahun. Sisanya apa kata Alkitab? Kesukaran dan, saudara usianya 90 tahun, kemarin saya punya Namboru, tahu Namboru kan? Namboru itu gelar bangsawan Inggris. Kemarin tanggal 7 mama saya ulang tahun 70. Bapak saya ulang tahun tanggal 8-nya. Ini enggak nanya, saya kasih tahu ya. Informasi akhir zaman. Bapak saya tanggal 8 ulang tahun yang ke-85 tahun. Tadi yang pagi sih tepuk tangan yang pagi. Kalau yang siang memang rada-rada sore rada-rada ngantuk dia. Saya punya Namboru, adiknya papa saya 83 tahun. Ulang tahun saya doain gini. Bau, Pak Bontot doa ya. Bontot itu panggilan kerajaan Inggris. Bontot doa ya supaya Bau panjang umur sampai 100 tahun. Saya mau tahu nggak apa jawab Bau? Namboru saya. Boleh nggak Bau minta supaya nggak usah panjang umur? Minta apa Bau? Ya kalau boleh Bau dipanggil Tuhan lah. Loh kenapa begitu Bau? Mau apa lagi katanya. Kemarin saya ajak papa saya ulang tahun sama mama makan all you can eat. Saya mau tahu apa yang dimakan? Sayur. Karena makan steak, wagyu, giginya tinggal di situ. 85, sia-sia. Makanya dari ayat yang kita baru baca dikatakan demikian. Ada sebuah kutipan yang memberkati saya. The days are long, but the years are short. Betul nggak? Saya lupa Bekasi nggak ngerti ya. Bisa lu di mana aja sih? Waktu kelihatannya apa? Panjang, lama, tahun kelihatannya apa? Betul nggak? Kalau kita ada janji sama orang nanti malam atau dari pagi kita janji sampai sore, kayaknya tuh waktu tuh kayak. Kalau kita lagi doa, kayak lama kan? Kita tutup mata, kita rasa udah 1 jam. Kita nengok, baru 5 menit. Nggak lucu, tolong dibantulah. Betul nggak saudara? Kita ngerasa, tapi kalau giliran waktu, anak saya generasi udah nggak kerasa, udah 6 tahun. Udah masuk, dulu mandi sering sama saya, sekarang udah nggak mau lagi mandi sama saya. Pak, Bu, pesan saya kalau kamu punya anak masih kecil, sering-sering mandiin. Dan nanti kalau udah gede, kan nggak mungkin 30 tahun mandi bareng kamu. Itu orang tuanya gila, anaknya gila. Susah juga khotbah jam 5 ya. Besok jam 5 nggak ada deh ibadahnya deh. Digabungkan ke ibadah yang atas. Mari kita akan belajar pada hari ini saudara.
Bagaimana menggunakan waktu sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Gereja kerinduanku, saudara siap diberkati Tuhan? Coba yang siap diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Yuk kasih tepuk tangan dulu dong. Yang dahsyat dulu buat Tuhan kita. Yang pertama, mari catat dalam catatan saudara bagaimana menggunakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah hidup menurut kehendaknya Tuhan. Kita buka dasar firman Allah. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Supaya menurut keinginan, tetapi menurut, sekali lagi, supaya jangan kamu pergunakan menurut, tetapi sama-sama bilang sama saya waktu yang sisa. Apa maksudnya? Saya punya waktu di layar, saya bisa lihat di TV. Waktu sisa saya 21 menit. Bukan berarti habis lewat itu saya dipanggil Tuhan, bukan. Tapi selama 21 menit saya yang menentukan. Mau duduk, mau lari reok, mau diem-dieman atau mau khotbah. Begitu juga dengan hidup orang percaya. Waktu sisa yang Tuhan beri sama saudara, saudara yang menentukan mau bikin apa. Mau tinggal dalam kepahitan, mau benci orang lain, mau iri sama pencapaian orang, atau mau maju sama Tuhan. Kalau saya sih nggak mau iri sama orang. Karena saya orang Batak, bukan orang irian. Cukup susah ya. Coba colek kiri kanan saudara. Lo jangan terlalu keras jadi orang bilang. Ya. Selamat datang yang baru datang. Silakan duduk, nggak apa-apa. Ibadah mulai jam 6 memang. Bercanda, ini teman satu kampus. Ya. Sampai di mana? Matius 6 ayat 33 ya sama-sama kita baca. Ya Matius 6 ayat 33. 3, 2, ya. Maka semuanya itu akan apa? Colek kiri kanan saudara, cari dulu kerajaan Allah. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang bilang. Cara menggunakan waktu dengan baik adalah mempergunakan sesuai dengan kehendak Allah. Saya pernah bilang sama saudara, bagi saudara yang belum tahu, izinkan saya cerita sama saudara. Cita-cita saya jadi polisi. Tapi jadinya nggak jadi. Karena kalau jadi polisi saya nggak mungkin khotbah sama saudara. Saudara pernah nggak dalam hidup ini kayak di PHP-in sama Tuhan? Sering, siapa tuh? Nanti pelepasan ya. Kalau PHP-in kan? Kita tuh ngelamar kerja, kan kalau langsung gagal enak ya. Tapi masalahnya lolos. Kita pikir jadi punya nih. Ternyata di ending, PHP. Ya kan? Saya juga begitu polisi. Daftar, lolos. Saya setiap kali ketemu pendeta bukan lagi didoain, dikerimbat kepala saya. Kurang kenceng gak Pak? Didoain, lolos. Sampai terakhir, pantohir. Tahu kan pantohir yang gini-gini? Bodoh amat. Panitia penentuan akhir. Saya inget banget tuh di Bulungan, cari nama. Gak ada, saya telepon mama saya. Mama saya tuh karismatik mentok. Pentakosta mentok. Saya telepon mama saya, mama, nama bontot gak ada. Cari lagi, pasti ada. Saya cari lagi, mama tetap nggak ada. Punya iman, yang tidak ada Tuhan bikin ada. Saya cari lagi sampai bilang, mama nggak ada, punya iman. Cari lagi sampai polisi yang jaga, lihat saya bilang gini. Kenapa dek? Nggak ada namanya, iya nggak ada. Tulis aja sendiri katanya. Maunya saya jadi polisi. Saya habis itu daftar SBTN, UMPTN. Saudara. 3 pilihan, zaman dulu saya nggak tahu zaman sekarang. Saya pilih UI, UGM, ITB. Dapatnya UKI. Lo ketawa-ketawa samanya nasib. Dari muka-mukamu samanya. Hah? SD sampai SMA negeri, kuliah swasta. Iya, gagal. Tapi sekarang banyak pejabat-pejabat tinggi Polri, bintang 2, bintang 3, minta doa. Kalau kasih, sabar, tahan. Kalau minta doa, kasih kepala begini ke saya. Saya angkat tangannya pelan-pelan.
Biar semua tuh ngeliatin saya. Ini waktumu tepuk tangan, woi. Cari dahulu. Pak, bagaimana caranya saya tahu kehendak Allah? Gampang. Kehendak Allah akan kita ketahui kalau kita memiliki kedekatan sama Tuhan. Amin. Saudara hanya kenal saya Gideon Simanjuntak, tapi saudara nggak tahu apa makanan favorit saya. Makanan favorit saya bakso, Pak, Bu. Jadi bagi saudara yang mendengar perkataan ini, saya kalau ngopi sukanya kopi hitam, tanpa gula, americano. Jangan kasih ice, saya nggak suka ice hot. Masih sempat kalau mau beli. Saya suka makanan berikutnya apa? Babi. Tahu dari mana? Istri saya karena sama saya. Klub sepak bola favorit saya, itu namanya klub yang nggak pernah, jarang juara. Banyak pahitnya. AS Roma. Tapi saya bangga karena Roma adalah satu-satunya klub di dunia yang sesuai Alkitab. Karena ada kitab Roma. Nggak ada kitab Juventus. Apalagi kitab setan merah. Setan itu kita usir. Bagi engkau pendukung MU. GGMU. Ah iya. MU Pak ya? Pantasan mau kamu suram Pak. Iya. Kalau deket itu tahu. Kalau deket itu apa? Tempe. Tahu, ini. Jas yang saya pakai nih. Saya nggak pilih, istri saya yang siapin. Dasi dia yang siapin, jas, kemeja, sampai kaos kaki, sepatu dia yang siapin. Tahu dari mana dia kesukaan saya? Dekat. Suatu hari ada pasangan suami istri udah menikah 30-40 tahun. Di rumahnya kedatangan tamu, anak-anak muda, mahasiswa teologi. Baru duduk mahasiswa teologi itu di ruang tamu, keluarga yang udah menikah 30 atau 40 tahun itu. Suaminya yang udah tua cuman begini ke istrinya. Istrinya langsung tahu, ke dalam, gak berapa lama keluar teh manis. Teh manis mau habis, suaminya gini lagi. Ke dalam lagi, keluar pisang goreng sama bala-bala. Sampai anak muda bilang, gila cuman keluar pisang. Keluar teh manis. Ketika lagi ngobrol, tiba-tiba ada tamu datang. Si bapak pergi sebentar ya dek. Dia temuin tamu di depan, ngobrol-ngobrol. Tinggallah 2 orang mahasiswa teologi ini sama istrinya. Karena teh manis sudah mulai habis. Karena pisang udah mulai habis. Pemuda ini coba meniru suami bapak itu. Istri itu dia coba gini, Istrinya diem. Dicoba lagi, Diem lagi. Dua-duanya, Sampai istrinya bilang, batuk ya? Jadi kok bapak baru keluar teh manis? Bapak baru keluar pisang goreng. Oh, saya mau udah nikah lama. Kalau kamu dekat sama Tuhan, gak ada istilah Tuhan maaf sih. Gua rauk muka lu. Gak ada istilah. Yang pertama adalah menggunakan waktu sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan mau apa sama kamu itu maksud saya. Jangan kerjaan saudara, mohon maaf, kejar karir. Kaya sih, sukses sih. Tapi suatu malam dalam hidupnya merasa kosong. Karena kesuksesan bagi dunia dengan kesuksesan menurut Tuhan is totally different. Bagi dunia sukses itu kaya, tapi berapa banyak orang yang kaya bunuh diri. Bagi dunia sukses itu adalah berhasil, terkenal. Berapa banyak artis K-pop, K-pop, berapa banyak dari mereka yang mau bunuh diri? Ada orang otaknya toko aja. Sampai mati pun buka toko. Sebelum saya pindahkan ke rekan saya, Pastor Randy, mari kita buka satu ayat terakhir. Biar bisa lebih mengerti. Kejadian 26, ayat yang ke-25. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Saya nggak yakin sudah baca apa enggak saudara. Ishak dari perjalanan jauh di Timur Tengah, panas. Saudara perlu mengerti bahwa Ishak itu adalah seorang peladang, seorang petani, seorang peternak. Biasanya kita kalau habis dari perjalanan jauh, panas, yang kita cari pertama kali kalau kita punya ternak, kalau kita punya lahan, kalau kita punya ladang, apa yang kita cari pertama kali?
Ini pertanyaan loh. Apa yang pertama kali kita cari? Air, betul apa tidak? Tapi saya suka banget cara Ishak. Yang pertama kali Ishak lakukan apa Pak, Bu? Kan ada di depan. Sama-sama bilang sama saya mesbah. Sama-sama bilang sama saya kemah. Sama-sama bilang sama saya sumur. Sekali lagi. Ishak di tengah kelaparannya, di tengah kehausannya, di tengah tantangannya, yang pertama kali dia gak pernah melupakan. Dia menggunakan waktu dengan baik. Dia menempatkan semua pada posisinya. Mesbah adalah Tuhan, gambaran Tuhan. Kemah adalah gambaran keluarga. Dan sumur adalah gambaran pekerjaan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, keluarga, pekerjaan. Bagi saudara yang pelayanan, di mana posisi pelayanan? Tuhan, keluarga, pelayanan, pekerjaan. Di situ posisinya. Tapi ada banyak anak Tuhan yang dikejar adalah apa? Sumur. Kalau udah mentok, baru mesbah. Saya nggak pernah lupa istri saya saksinya. Saya diundang mendoakan orang di rumah sakit Mount Elizabeth Novena di Singapura. Semua di-provide, tiket pesawat, hotel semua di-provide. Masuk ke kelas VVIP, very very important persons. Yang kalau masuk ke dalam ruangannya itu Pak Bu, dari pintu masuk ke dalam ajudannya menyambut sampai di ujung. Ruangannya gede, segede GBK. Gede banget, gede. Yang punya bilang sama saya satu malam 150 juta satu malam. Dia udah ada di sana 3 bulan, bayangin tuh berapa. Beli kuaci, tenggelam kita. Ya saya nggak pernah lupa, keluarganya bilang gini sama saya, Pak, tolong Pak, kalau sembuh Pak, nanti saya sumbang gereja. Kalau kesembuhan tergantung sama saya sembuhin dia. Masalahnya kan kita cuma anak. Anak siapa nih gue? Anak buah. Jangan kalau mentok, baru cari Tuhan. Halo? Jangan kalau udah hancur, baru cari Tuhan. Kalau nanti lihat tanggal merah, tanggal kejepit, Jumat libur, Sabtu libur, otakmu jangan langsung puncak. Kalau punya duit puncak kan. Kalau orang kaya Singapura, Bali. Kalau nggak ada duit, Gideon jam berapa Gideon? Boleh nggak hari Minggu jalan-jalan keluar kota? Tapi gereja, boleh nggak makan bakmi hari Minggu? Boleh, ajak-ajak. Tapi apa? Gereja dulu. Pak Pendeta saya di luar negeri, cari gereja. Pak Pendeta nggak bisa Pak, nggak ngerti bahasanya, nonton streaming. Pak Pendeta nggak ada pulsa. Halo, lompatlah dari mana gue nggak tahu. Saya pendeta yang percaya streaming itu hanya untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang terbatas. Kalau kamu masih sehat, kamu masih kuat, datang ke gereja. Kok nggak ada yang amin? Betul nggak? Kalau masih kuat, masih bisa apa? Datang ke gereja. Pak Pendeta boleh nggak nonton ibadahnya nonton doang? Boleh. Tapi nanti masuk surganya nonton doang. Amin. Kita akan masuk kepada bagian yang kedua dan ketiga. Saya dengan bangga panggil adik rohani saya, Pastor Randy Kiarnet untuk menyampaikan poin kedua dan ketiga. Dan tolong saudara berbaik hatilah sama dia saudara. Karena dia susah tidur selama 3 abad ini saudara. Menyampaikan firman Tuhan. Pastor Randy Kiarnet, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan dulu dong buat Pastor Randy. Kita beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan. Pastor Gideon sudah menyampaikan poin 1 dan poin 2 sangat luar biasa dan sangat baik. Bagaimana kita menggunakan waktu dengan bijak dan sangat baik. Bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan benar, menurut Tuhan, menurut jalannya Tuhan, menurut apa yang Tuhan sudah firmankan. Dan di sini sebelum saya menyampaikan poin ketiga, saya mau jujur sama Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, saya tegang.
Jujur saya tegang. Saya bisa dibilang syuting itu udah makanan sehari-hari saya. Bukannya sombong, tapi iya, pasti Bapak Ibu udah sering nonton saya di FTV, saya bisa jadi tukang ketoprak, bisa jadi tukang parkir, saya bisa jadi tukang jualan cilok, tapi saya nggak pernah jadi pendeta. Saya nggak pernah nyangka saya jadi pendeta. Saya nggak pernah nyangka saya bisa ada di atas mimbar ini. Ya, terima kasih. Tepuk tangan Anda berarti buat saya. Saya nggak pernah nyangka saya bisa ada di mimbar ini. Karena mungkin, satu, saya ngerasa saya nggak pantas. Saya ngerasa saya nggak layak. Saya bisa ada di sini, saya bisa ada di atas mimbar ini, saya bisa bicara di atas mimbar ini bukan karena kuat gagah saya, bukan karena nama baik saya, bukan karena keartisan saya, tapi karena Tuhan yang mampukan saya. Tuhan yang melayakkan saya. Dan sebelum masuk ke poinnya, ya, sebentar. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini semua kita punya kegiatan? Amin. Punya pekerjaan? Amin. Kita pasti setiap hari punya kesibukan. Kita pasti setiap hari punya yang namanya hal-hal yang kita lakukan. Hal-hal yang menguntungkan kita. Ada yang kita kejar, ada karir, ada jabatan, ada keuntungan yang kita cari. Ada sesuatu yang kita cari di dunia ini yang akan menguntungkan kita dan akan menghidupi keluarga kita, menghidupi kita untuk masa depan kita. Dan tadi seperti Pastor Gideon bilang, mau kita kaya, mau kita miskin, setiap kita cuma punya waktu 24 jam, 7 hari. Semuanya sama, gak ada yang beda. 24 jam, 7 hari. Gak ada yang tiba-tiba 25 jam. Gak ada yang tiba-tiba 23 jam, gak ada. Gak ada yang bisa mempercepat waktu, gak ada yang bisa menghentikan waktu. Tidak ada yang bisa mengulang waktu. Dan sebelum masuk ke poin saya, mari kita sama-sama buka ayat di Kolose 3, ayat 23. Boleh tampilkan slide-nya? Oh sudah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Boleh sekali lagi? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Dari ayat ini, kita diingatkan kembali. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kegiatan yang kita kerjakan itu harus kita landasi, kita lakukan seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, kita kerja, kita kejar karir, saya kejar karir, Bapak Ibu kejar karir, kita kejar jabatan, kita kejar keuntungan. Tapi kita punya landasan enggak? Yang kita kejar itu karir, tapi landasannya apa? Yang kita kejar itu keuntungan, tapi landasannya apa? Bisa berdampak enggak buat orang lain? Apa yang kita kerjakan, karir yang kita lagi tempuh, karir yang kita lagi kejar, itu akan berdampak enggak buat orang lain? Akan punya dampak berkat enggak buat orang lain? Atau cuma jadi berkat buat diri kita sendiri? Atau jangan-jangan pekerjaan itu sudah jadi berhala buat Bapak Ibu, Saudara sekalian, dan buat saya. Yang biasanya pekerjaan itu, ya udahlah, yang penting untung. Yang penting buat saya untung, saya naik jabatan, karir saya maju terus, saya terkenal, orang semua senang sama saya, orang lain bodo amat. Nggak mikirin berkatnya itu buat orang lain, nggak mikirin dampaknya itu buat orang lain. Tapi di sini kita diajarkan bagaimana dari pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu jadi berkat buat orang lain. Yang kita dahulukan dampaknya, bukan keuntungannya. Apakah pekerjaan itu tujuannya untuk memuliakan kita? Dari pekerjaan itu kita berharap, oh kita terima pujian. Oh hebat ya, kamu naik jabatan. Oh hebat ya, karir kamu nanjak terus ya.
Hebat, kamu emang hebat, skill kamu top deh. Skill kamu luar biasa deh. Kalau mungkin kalau di saya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kasih karunia-Nya nggak henti-hentinya di hidup saya. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri di hidup saya, di hidup Bapak, Ibu, Saudara, itu nggak ada hentinya. Kalau dari saya dikasih muka yang bolehlah. Ya, bolehlah. Tinggi, oke lah. Istri cantik. Iya. I love you. Aku tegang. Keluarga sempurna. Anak udah ada. Pas lagi cowok, cewek, cowok. Kalau saya mau egois, kalau saya mau memuliakan diri saya sendiri, bisa aja. Saya nggak akan bilang ini semua berkat Tuhan. Saya akan bilang ini semua tentang saya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang punya jabatan bisa aja dong kita. Enggak, ini karena saya, Tuhan nggak ada campur tangannya di kehidupan saya, di pekerjaan saya, di apapun yang saya lakukan, Tuhan nggak ada. Tapi yang saya pelajari, Tuhan kasih saya kesempatan, bisa ada di sini. Kesempatan itu kan waktu itu kesempatan. Kalau saya boleh sedikit sharing, sedikit kesaksian lah. Tahun lalu tahun yang berat buat saya. Jujur, dari anggukan-anggukan, tatapan Bapak Ibu Saudara, tahulah apa yang saya lewatin. Tahu beritanya. Dan mungkin komen juga, iya seperti Pastor Jimmy. Saya nggak pernah nyangka, saya punya kesempatan ada di sini. Saya cuma bisa berpikir saat itu, gak apa-apalah, karir saya jalan, saya terkenal. Semua orang suka sama saya. Banyak yang ngefans sama saya. Follower saya banyak. Saya good looking. Saya acting jadi apa aja bisa. Karir saya lagi bagus-bagusnya. Tapi saya berdampak ke buat orang lain. Saya jadi berkat apa jadi batu sandungan? Saat saya jadi batu sandungan, saya pikir semuanya udah selesai. Saya pikir, udahlah Tuhan, selesai saya sampai di sini. Karir saya selesai. Semuanya selesai, keluarga saya selesai. Udah selesai, semuanya selesai. Kadang kita Bapak Ibu Saudara, kadang kita ngerasa kayak gitu ya saat kita gagal di pekerjaannya. Kadang-kadang kita, tadi Pastor Gideon bilang, di PHP-in. Dia mau jadi polisi malah jadi pendeta. Udah nungguin lama-lama, namanya nggak ada. Kita semua kan ngerasain ya kayak gitu ya. Aduh, padahal udah tinggal di ujung nih. Dapat pasti, tiba-tiba gak jadi. Merasa seperti orang gagal. Mau itu kesalahan kita sendiri atau mungkin kesalahan yang kita nggak tahu. Mungkin memang itu bukan jalannya. Tapi saya cuma mau bilang dari apa yang saya bisa tadi sharing kesaksian saya, dunia bisa bilang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Ya, dunia selalu bilang, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Udahlah, kesempatan udah lewat. Tapi di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan sikap hati kita ketika kita menerima kesempatan itu gimana? Saat kita menerima kesempatan kembali. Untuk kita bangkit. Untuk kita mendapatkan kesempatan, ayo bangun lagi sama Tuhan. Ayo jalan lagi sama Tuhan. Kita mau bangunnya sama Tuhan apa kita mau pakai kekuatan kita sendiri? Saat kita sudah diangkat sama Tuhan, dari kegagalan-kegagalan kita Bapak Ibu Saudara, masih ingat gak sama Tuhan? Kerjaan kita sudah dipulihkan. Kegiatan-kegiatan kita sudah dipulihkan. Apapun yang Tuhan kasih sudah Tuhan kembalikan. Masih mau ingat gak sama Tuhan? Masih mau nganggap itu semua kekuatan kita enggak? Karena gini, coba renungin. Boleh slide berikutnya? Renungkan. Yang renungan? Apakah hari ini apa yang kita kerjakan
untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri sendiri. Kesempatan kita udah terima tiap hari dari Tuhan. Kesempatan sudah kita terima setiap hari, setiap saat dari Tuhan, bukan dari dunia. Biasanya kita, kalau saya boleh ngomong ya, pasti kan kalau di pekerjaan yang kita muliakan manusia juga ya, dalam bentuk atasan, dalam bentuk bos, dalam bentuk customer. Kita jilat habis-habisan. Kita baikin habis-habisan. Tapi pernah pikir gak sih? Yang seharusnya kita jalin relasinya, itu Tuhan. Bukan manusianya. Kalau misalnya pekerjaan itu jadi berhala buat Bapak Ibu Saudara, bertobat. Bertobat, ubah sikap hati. Kayak kalau saya bisa bilang, kita tuh gak bisa ngulang waktu. Waktu itu selalu berjalan ke depan. Kesempatan itu selalu datang dari Tuhan, amin. Tapi kesempatan itu jalannya ke depan bukan ke belakang. Tuhan kasih kesempatan kita untuk jalan maju ke depan. Jalan maju ke depan untuk apa? Saat kita diberi kesempatan, kita mengulang kembali kesalahan kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita melalui kesempatan-kesempatan baru yang diberikan sama Tuhan, kita jadi berkat, kita jadi berdampak, kita punya value buat orang lain. Bukan yang kita jadi orang yang makin egois, bukan orang jadi orang yang lupa. Dan yang saya mau sampaikan lagi, kalau Tuhan aja kasih kita kesempatan yang gak ada habisnya. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Buat saya pribadi, di sini ada mama saya. Di sini ada mama saya. Saya tahun lalu, seperti yang tadi saya sharing, tahun lalu saya hancur. Saya pakai semua yang Tuhan udah kasih, hikmat semuanya, karir, apapun itu, untuk diri saya sendiri. Bukan untuk jadi berkat. Bukan untuk Tuhan. Saya hancurin hati mama saya. Kebayang nggak? Saya sekarang berdiri sini, saya sharing firman, mama saya yang nonton. Saya berdiri di sini, saya aja ini nggak nyangka mama saya nonton, saya deg-degan. Beneran. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan baik. Sama ke Bapak Ibu, Saudara. Tuhan itu sudah baik sama kita. Harusnya kita itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan yang Tuhan sudah kasih sama kita. Dan bagaimana kita bisa fokus. Kita bisa fokus sama gimana sih kita bisa jadi berkat buat orang lain lewat pekerjaan kita. Fokus aja. Udah apa yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita minta izin dulu sama Tuhan. Tuhan, saya mau kerja. Tuhan, saya mau kejar karir. Tuhan, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan kegiatan ini, minta izin dulu sama Tuhan. Saya tahu kok sibuk kerja ini, itu, segala macam, semua sibuk, gak ada waktu. Tapi tolong, setiap apapun yang kita lakukan, landasannya Tuhan. Landasannya Tuhan. Supaya setiap kali kita menerima sebuah keberhasilan atau berkat, bukan saya lagi. Tapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sudah memberkati saya. Terima kasih ya Tuhan, kalau jalan ini bukan Tuhan yang buka, saya nggak bisa apa-apa. Kalau kesempatan ini bukan yang Tuhan kasih, saya nggak jadi apa-apa. Kalau Tuhan yang enggak membolak-balikan hati orang ini, enggak membolak-balikan hati atasan saya nggak jadi apa-apa Tuhan. Karena kita nothing tanpa Tuhan. Dan saya akan tutup dengan kutipan ini. Ketika fokus kita, sikap hati kita jadi berkat,
Gak usah khawatir. Tuhan kita tuh Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan kita tuh Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kadang kita berpikir kan, ya Tuhan, saya aja belum diberkatin. Masa saya mau jadi berkat buat orang? Karir saya aja belum maju-maju. Masa saya mau berkatin orang? Gimana saya jadi berkat kalau saya aja belum diberkatin? Tapi ingat firman Tuhan tadi di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu. Jadi fokus. Siapapun yang kita kerjakan, jadi berkat dulu. Apa yang kita lakukan, kira-kira ini jadi berkat gak ya buat orang lain? Kira-kira ini akan memberkati orang lain gak ya? Kira-kira kalau saya melakukan ini, yang orang lain lihat itu kehebatan saya atau kehebatan Tuhan saya. Kalau saya naik karirnya, yang orang-orang lihat sayanya atau Tuhan saya. Percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa jadi berkat buat orang lain, Tuhan pasti berkatin kita. Berkatnya luar biasa. Bukan main-main, Tuhan kita tuh selalu jaga kita. Jadi kita pergunakan waktu dengan baik. Saya undang pemain musik, worship team. Kita pergunakan waktu kita dengan baik. Jangan disia-siakan. Karena waktu nggak ada yang tahu. Waktu nggak ada yang tahu. Mungkin sekarang kita lagi ada di posisi atas. Dan mungkin saat kita sekarang lagi ada di posisi atas, hidup kita masih ngaco. Kita masih ngerasa aman. Enggak lah, nggak apa-apa. Randy ngomong apaan sih? Enggak lah, nggak apa-apa kok. Nih gue lagi ngaco, buktinya karir gue baik-baik aja. Enggak, pekerjaan gue aman-aman aja. Dosa jalan terus, pekerjaan aman. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Jadi ingat, berhikmat. Pergunakan waktu dengan baik. Kalau nggak bisa jadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Percaya kalau Tuhan kita itu melihatnya sikap hati. Minta sama Tuhan, ubah sikap hati kita. Ubah cara pandang kita. Jangan mau pakai cara pandangnya dunia. Yang selalu melihatnya semuanya kehebatan manusia. Kalau kamu nggak gini, kamu nggak akan jadi hebat. Kalau kamu nggak nyenggol orang, kamu nggak akan naik. Kalau kamu nggak curangin orang, kamu nggak akan naik. Kalau kamu nggak jahatin orang, kamu nggak akan sukses. Tapi lihat teladannya Tuhan Yesus. Lihat teladannya Tuhan Yesus. Buat hidup kita jadi berarti. Waktu yang kita punya buat hidup kita jadi berarti. Saya gak pernah nyesel. Saya gak pernah nyesel. Saya bisa mengalami badai yang luar biasa sama keluarga saya. Saya gak pernah nyesel. Saya tahu saya bayar harga. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, saya bisa melihat kebaikan Tuhan Yesus, kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Dan saya mau Bapak Ibu Saudara juga melihat hal yang sama. Gagal, kita masih manusia, wajar kita gagal. Tapi please kita bisa lihat kesempatan itu dari Tuhan Yesus, dari Tuhan. Supaya kita bisa berubah. Ubah pandangan, sudut pandang kita. Cara memandang kita. Point of view kita ubah semuanya. Kalau saya nggak ubah point of view saya nggak akan berdiri di sini. Saya nggak akan pergunakan fame saya, follower saya yang ngikutin saya, fans-fans saya. Orang yang biasa kalau saya keluar masih, Kak boleh minta foto nggak Kak? Dulu saya pakai untuk mengglorify saya yang harus mulia. Sekarang saya bisa dengan bangga, harusnya Bapak Ibu juga sama. Enggak, bukan saya yang hebat.
Bukan saya yang luar biasa, bukan saya yang mulia, tapi Tuhan Yesus. Amin. Jadi berkat. Jadi berkat. Karena saya cuma bisa bilang, hal yang terindah buat saya hari ini. Hal terindah buat saya hari ini, dan saya harap Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini mendengarkan ini bisa merasakan hal yang sama. Saya lihat mama saya lihat istri saya lihat anak-anak saya duduk di situ. Orang-orang yang sempat saya kecewain. Orang-orang yang sempat menyaksikan kegagalan saya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak. Tapi saya dikasih kesempatan, Tuhan Yesus beri saya kesempatan supaya saya bisa melakukan ini walaupun saya tegang. Saya baru. Tapi saya berusaha. Bukan karena supaya saya kelihatan bagus. Ya. Saya pengen kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dan kalau tepuk tangan semua amin itu buat Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Dan semoga saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan jawaban. Kalau mungkin hari ini gak tahu nih Pak Randy, gak tahu nih Pastor Gideon, saya pengen sih jadi berkat, tapi saya gak punya pekerjaan. Gak tahu nih pengen sih jadi berkat, tapi gak ada kesempatan buat saya. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Gak ada yang gak mungkin dalam Tuhan, gak ada. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Renungkan Bapak Ibu Saudara. Minta sama Tuhan. Taruh tangan kiri di dada. Angkat tangan kanan. Minta sama Tuhan. Tuhan, saya gak mampu Tuhan. Kalau bukan karena kesempatan dari Tuhan,
Kalau bukan dari waktu yang Tuhan kasih, saya ini bukan apa-apa. Ubah sikap hati saya Tuhan, supaya saya bisa jadi berkat. Di sisa-sisa waktu hidup saya, ubah hati saya Tuhan, supaya saya punya dampak. Bukan cuma buat diri saya sendiri, tapi bagi orang lain. Karena bukan manusia yang saya senangkan Tuhan, tapi Tuhan, hatinya Tuhan. Saya tidak mengejar berkatnya Tuhan, tapi berkat Tuhan mengejar saya. Amin. Minta sama Tuhan, Tuhan ubahkan hati saya, ubah fokus saya, ubah cara pandang saya. Yang tadi saya memandang dunia, sekarang saya memandang Tuhan. Yang tadinya saya memuliakan manusia, sekarang saya memuliakan Tuhan. Saya nggak mau lagi Tuhan jadi budaknya manusia. Saya nggak mau lagi memuliakan manusia, saya mau memuliakan Tuhan. Minta sama Tuhan kita dipakai jadi pencerminan teladannya Tuhan Yesus. Yuk. Mari sama-sama katakan, oh Tuhan.